Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Jumat 30 Agustus 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena dengan kasih setia-Mu, Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing setiap langkah hidup kami, menuntun kami dari tidur malam kami sepanjang malam tadi, dan Engkau juga membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu, nafas kehidupan, serta kesehatan yang melimpah yang kami alami dalam hidup ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan sabda-Mu, yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tuhan, semoga renungan di pagi hari ini juga dapat kami dengar dan tentunya senantiasa mampukan kami untuk selalu bijaksana dalam setiap mengambil keputusan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih banyak atas segala penyertaan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengisahkan tentang perumpamaan 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. Bukan saja pada zaman itu, pasangan mempelai meminta para sahabatnya untuk mengiringinya. Kini pun masih terjadi. Tugas seperti itu tentu merupakan suatu kepercayaan besar dan kehormatan. Nah, bisa dimengerti bahwa para gadis yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyambut sang mempelai adalah para sahabat yang sangat tidak bertanggung jawab. Murid sejati, murid palsu. Berulang kali Tuhan memperingatkan para pengikutnya yang sejati. Sejak permulaan Injil Matius, kita sudah diberikan berbagai perumpamaan. Antara lain, jalan lebar, jalan sempit. Bangunan atas karang, bangunan atas pasir. Dan tentu ada perumpamaan-perumpamaan lainnya. Di sini, murid sejati diwakili oleh para gadis yang cerdik berjaga-jaga. Para murid palsu diwakili oleh para gadis bodoh yang tak berbekal dan berlena. Surga hanya bagi murid sejati. Kebahagiaan surgawi yang janji Tuhan yang berlaku bagi murid sejati. Murid palsu akan ditolak Tuhan masuk ke dalam hukuman kekal sebelum terlambat. Pastikan bahwa kita sungguh-sungguh murid Yesus. 5 gadis bodoh tadi dan 5 gadis bijaksana, di mana mereka dibekali dengan membawa pelita dan juga menyediakan minyak. Dan yang bodoh tadi hanya menyediakan pelita, namun tidak dibekali dengan minyak. Tuhan menghendaki kita agar senantiasa kita selalu berjaga-jaga. Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita juga selalu bijaksana dalam setiap mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus,
Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.